Permintaan Bapak. Semenjak kepulangan Imron, Jara selalu pulang dijemput oleh Imron, membuat Jara tidak bisa berkutik. Ia selalu pulang tepat waktu. Di rumah ia juga tidak bisa keluyuran lagi. Kalau Imron berangkat kerja lagi, siapa yang akan menjaga Jara, Pak? Keluh Bu Narsi sambil menyuapi suaminya yang masih terbaring lemah di atas tempat tidur. Apalagi Bapak begini, Ibu jadi tambah nggak tenang. Maafkan Bapak ya Bu, Bapak nggak bisa jaga kalian. Bukan salah Bapak kok Pak, hanya saja Ibu ini bingung mau curhat sama siapa. Ini sudah 1 minggu semenjak Pak Warsi tidak sadarkan diri. Imron juga tidak bisa cuti terlalu lama, ia hanya kerja sebagai karyawan biasa. Ustadz Jaki belum kesini lagi ya Bu? Belum Pak, memang Bapak punya janji apa sama Ustadz Jaki? Minta saja Imron untuk menemui Ustadz Jaki. Minta Ustadz Jaki kesini ya Bu, Bapak takut usia Bapak nggak akan lama lagi. Bapak ini ngomong apa sih Pak? Bagaimana lagi Bu, umur tidak akan ada yang tahu. Tahu-tahu Bapak dipanggil hari ini bagaimana? Sedangkan Bapak masih belum becus menjadi Bapak. Di masjid terlihat Ustadz Jaki tengah mengobrol dengan beberapa jemaah yang lain setelah sholat maghrib. Hal itu sudah menjadi kebiasaan bagi bapak-bapak yang malas pulang setelah sholat maghrib dan mereka memilih untuk menunggu sampai sholat isya. Pak Warsi belum datang ke masjid ya? Tanya Ustadz pada Amir yang kebetulan duduk di sampingnya. Iya Ustadz, kata Imron kemarin bapaknya masih belum ada perkembangan. Oh, Ustadz Jaki seperti sedang memikirkan sesuatu. Kita bisa menjenguknya lagi nanti atau lusa Ustadz, ucap Kiai Dahlan. Selain Kiai Rosid, juga ada Kiai Dahlan yang berpengaruh di kampung. Kiai Rosid jarang ke masjid ini karena ia punya musola kecil di dekat rumahnya. Tapi semenjak pulang dari pesantren, Ima hampir setiap hari ke masjid. Selain mengikuti pengajian Ustadz Jaki, juga mengaji anak-anak kecil pada asar. Lebih baik lusa saja Kiai, hari ini di rumah Pak Rahmat sedang ada hajatan, banyak yang dapat undangan, ucap salah satu jamaah dan memang Ustadz Jaki juga mendapat undangan. Baiklah lusa sehabis sholat isya. Iya Kiai. Akhirnya ajan isya berkumandang, jamaah mulai berkumpul, beberapa dari yang sudah pulang segera kembali ke masjid untuk mengikuti sholat jemaah. Masjid yang biasanya hanya berisi 10 orang sampai 15 orang setiap sholat maghrib dan isya dan hanya 5 orang pada saat sholat subuh, kini sudah hampir dihuni 30-an jamaah, bahkan saat sholat subuh pun tidak lagi sepi. Terlihat Imron juga baru saja datang untuk ikut sholat isya berjamaah. Sholat berjalan dengan khusyuk hingga selesai, banyak dari jamaah langsung meninggalkan tempat setelah doa selesai karena mendapatkan undangan hajatan. Hingga kini hanya menyisakan Ustadz Jaki dan Imron, karena Imron sengaja menunggu hingga Ustadz Jaki benar-benar sendiri. Ustadz, panggilnya sambil mengejar Ustadz Jaki yang sudah hampir mengenakan sendalnya. Ustadz Jaki pun menghentikan langkahnya dan menatap Imron. Iya Mas Imron, ada apa? Begini Ustadz, sebenarnya tampak Imron begitu ragu. Katakan saja, saya diminta Bapak untuk menemui Ustadz Jaki. Kalau bisa sekarang Ustadz ke rumah kami, maaf karena selalu merepotkan Ustadz, tapi ini benar-benar darurat. Bagaimana kalau besok pagi saja Mas? Soalnya malam ini ada undangan di rumah Pak Rahmat. Gak enak kalau gak datang. Takut kalau saya berjanji nanti malam malah kemalaman. Tidak apa-apa kan? Baik, saya akan mencoba berbicara dengan Bapak. Insya Allah Bapak mau mengerti. Alhamdulillah, tapi jika nanti mendesak, Mas Imron bisa menghubungi saya saja. Ustadz Jaki menuliskan nomor teleponnya pada Imron. Sudah, terima kasih Ustadz, ini lebih dari cukup. Saya pergi dulu, kasihan yang lain menunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Imron masih menatap kepergian Ustadz Jaki dengan tatapan gelisah. Jelas ada yang begitu dipikirkan oleh pria itu hingga begitu ragu untuk banyak bertanya. Hah? Sebuah helaan napas berat mengakhiri semuanya. Ia juga harus mewakili bapaknya untuk menghadiri undangan itu. Kesanggupan Ustadz Jaki. Akhirnya pagi ini setelah dari pasar, barulah Ustadz Jaki bisa ke rumah Pak Warsi. Ia tidak tahu apa yang akan dibicarakan Pak Warsi selanjutnya.
Tapi yang jelas sekarang ia harus memenuhi tanggung jawabnya untuk memenuhi undangan pria itu. Langkahnya terhenti tepat di rumah saat Zahra yang sudah memakai seragam sekolahnya siap untuk berangkat. Assalamualaikum Dek Zahra. Zahra mendongakkan kepalanya menatap siapa yang datang. Kenapa juga dia pagi-pagi ke sini? Zahra memicingkan matanya. Tampak sekali jika dia tidak suka dengan kedatangan Ustaz Zaki. Waalaikumsalam. Jawabnya ketus hanya sebagai penggugur kewajiban untuk menjawab salam. Ngapain ke sini? Ketus sekali nih anak. Ya Allah, beri hamba kesabaran. Batin Ustaz Zaki ya berusaha untuk menahan amarah agar tidak bicara kasar pada Zahra. Maaf, saya mau ketemu Pak Warsi. Dek Zahra mau berangkat sekolah ya? Sok ganteng banget nih Ustadz, pakai senyum-senyum lagi. Walaupun Zahra bersikap ketus, tidak mengubah ekspresi Ustaz Zaki, ia masih tetap menunjukkan keramahannya. Ustaz Zaki sudah datang. Beruntung Imron datang tepat waktu. Sebal Zahra membuat Ustaz Zaki kesal. Alhamdulillah. Iya mas, bagaimana bapaknya? Ada? Di dalam Ustadz. Maaf saya nggak bisa nemenin, harus ngantar Zahra ke sekolah. Oh iya, tidak apa-apa. Akhirnya Imron pun berpamitan untuk mengantar Zahra setelah mengantar Ustaz Zaki ke kamar bapaknya. Memang mau ngapain sih tuh Ustadz ke rumah mas? Itu urusan bapak, nggak usah ikut campur. Ucap Imron terdengar tidak mau berdebat panjang dengan adiknya. Kini Ustaz Zaki sudah berada di kamar Pak Warsi, walaupun baru 1 minggu tapi sudah terlihat banyak perubahan di tubuh Pak Warsi. Pak Warsi tampak lebih kurus dengan wajah pucatnya. Bagaimana kabar Pak Warsi? Masih seperti ini saja Ustadz. Kata Mas Imron, Bapak memanggil saya. Ada apa ya Pak? Saya benar-benar tidak tahu harus meminta bantuan pada siapa lagi Ustadz. Saya merasa tidak punya daya untuk menjaga Zahra lagi. Istighfar Fa, insya Allah yang akan menjaga Zahra. Saya hanya punya satu permintaan Ustadz, jaga Zahra. Insya Allah saya akan membantu. Tapi Pak Warsi juga harus terus berikhtiar untuk kesembuhan Pak Warsi. Saya hanya punya sawah dan kebun. Saya akan berikan jika Ustadz bersedia menjaga Zahra atau Ustadz bisa mencarikan seseorang yang tepat untuk menjaganya. Insya Allah jika Dek Zahra mau, saya siap membimbing Dek Zahra. Masjid selalu terbuka untuk Dek Zahra belajar. Bukan itu maksud saya Ustadz. Saya ini bukan kiai, saya hanya petani biasa. Tapi apa salah jika saya bermimpi bisa menikahkan putri saya dengan seorang Ustadz seperti Ustadz Zaki. Seketika Ustadz Zaki terdiam, akhirnya apa yang ia pikirkan beberapa hari ini menjadi kenyataan. Zahra, tentu bukan hal yang mudah. Zahra bukan wanita yang seperti yang ia harapkan menjadi istrinya. Setidaknya wanita seperti Fatimah yang pantas bersanding dengannya. Wanita berhati lembut, berperangai baik, mengerti agama, tentu idaman setiap pria soleh seperti Ustadz Zaki, bukan Zahra yang urakan, pembangkang, bahkan enggan mengaji. Maaf sekali lagi jika saya lancang Ustadz, maaf. Tampak suara Pak Warsi semakin lemah, jelas Ustadz Zaki tidak bisa langsung menolaknya. Bagaimana jika Pak Warsi tiba-tiba drop karena jawabannya? Tapi Zahra dia tidak mungkin menerima ini. Akhirnya Ustadz Zaki mendapatkan ide penolakan secara halus. Insya Allah saya siap, tapi saya tidak bisa memaksakan diri pada Dek Zahra. Pak, dia punya pilihan sendiri, mungkin jika Dek Zahra sendiri yang meminta, insya Allah akan saya pikirkan. Saya mengerti Ustadz, terima kasih atas kesanggupan Ustadz. Setelah selesai perbincangannya dengan Pak Warsi, akhirnya Ustadz Zaki berpamitan pulang. Ustadz Zaki tampak terus memikirkan apa yang baru saja dibicarakan hingga ia tidak menyadari ada seseorang yang tengah memperhatikan langkahnya. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz Zaki begitu terkejut. Waalaikumsalam. Jawab Ustadz Zaki sambil memegangi letak dadanya. Dek Ima? Iya Ustadz, Ima lihat dari tadi Ustadz melamun. Apa ada masalah? Tanyanya sambil berjalan mensejajarkan dirinya dengan Ustadz Zaki. Hal itu sedikit membuat Ustadz Zaki tidak nyaman. Dek Ima dari mana? Itu dari rumah Pak Rahmat. Aku lihat Ustadz Zaki baru dari rumah Zahra ya. Kalau boleh tahu ada urusan apa? Ustadz Zaki tersenyum dan menoleh sebentar pada Ima. Tapi kembali ia menatap ke depan. Tidak apa-apa, hanya menemui Pak Warsi. Pak Warsi belum sehat ya Ustadz? Zahra benar-benar keterlaluan Ustadz. Dia itu anak perempuan Pak Warsi tapi kelakuannya benar-benar tidak mencerminkan kalau dia anak perempuan, selalu saja bikin susah orang tua. Ustadz Zaki seketika menghentikan langkahnya.
Astagfirullahaladzim deh Ima, kita tidak boleh menghakimi orang lain dengan apa yang terlihat dari luar. Belum tentu kita lebih baik dari Dek Zahra. Maaf Ustadz, Ima kelepasan. Astagfirullahaladzim. Ustadz Jaki kembali tersenyum dan melanjutkan langkahnya. Ima masih terus mengikuti langkah Ustadz Jaki. Saya sekalian mau ke masjid Ustadz, kemarin kelupaan. Buku Ima tidak kebawa pulang. Ucap Ima lagi sambil mengikuti langkah Ustadz Jaki.